Latkan Saputra. Dengan saya Mutiara Hafifah. Dengan saya Ujang Hidayat. Pengertian sistem informasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengolah sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta mempermudah proses interaksi dengan penggunaan atau brandware. Sejarah sistem informasi. Generasi pertama, 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem informasi komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat. Informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Setelah generasi pertama, ada generasi kedua. Dari tahun 1955 hingga 1968. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang paling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBS dan FMS. Setelah generasi kedua, ada generasi ketiga, dimulai dari tahun 1968 hingga 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak. Pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga saat mendukung proses multi-user dan multi-programming, banyak program yang sekaligus. Setelah generasi ketiga, ada generasi keempat, dimulai dari tahun 1980 hingga sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalnya yang disuguhkan oleh sistem operasi lebih kompleks dan di era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik, dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Jenis-jenis sistem operasi. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai jenis dari sistem operasi berdasarkan kerjanya. Yang pertama, ada batch OS merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan. Sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk diimplementasi. Yang kedua, distribute OS. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurasi secara tepat. Yang ketiga, mobile OS. Yang ketiga merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Apakah Anda tahu Android atau iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Yang keempat, multitasking atau time
sharing host. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network host. Dalam menggunakan jaringan, network host juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Keenam, real atau team host. Fungsi yang terakhir adalah real time host, di mana interval atau jarak waktu, pemrosesan, dan respons input yang kecil. Manfaat sistem informasi dapat meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan kepada pengguna informasi secara cepat dan akurat tanpa melalui perantara. Manfaat sistem informasi bisa mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomi dari sistem dan teknologi informasi terbaru. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.